Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas masalah tanah hibah lagi teman-teman. Kalau bicara tanah hibah tersebut itu kan konteksnya yaitu merupakan tanah pemberian. Agar tanah hibah itu kuat, alangkah baiknya setiap tanah hibah walaupun waris dan itu juga tanah wakaf itu harus kita gunakan proses yakni peralihan hak atas tanah atau merubah status tanah tersebut dari status tanah hibah ke status hak milikannya. Karena konteksnya seperti ini. Kalau kita bicara serikat hak milik, maka hal tersebut menguatkan posisi tanah tersebut menjadi hak milik teman-teman. Jadi hak milik seseorang yang mengatasnamakan tanah tersebut. Teman-teman bisa memproses peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik bisa melalui PPATS, pejabat pembawa akta tanah sementara atau camat, kemudian juga gunakan PPAT notaris. Kenapa saya rasa penting kita bicara untuk merubah status tanah kita dari sertifikat biasa ke status sertifikat hak milik agar posisi tanah kita itu menjadi kuat secara hukum teman-teman. Jadi kuat secara hukum. Kalau kita cuma letter C desa atau yang kita miliki cuma tanah terawan desa dan itu belum beralih hak, kalau ada sengketa itu kemudian posisi kita tidak kuat. Hal itu berbeda kalau kita mempunyai sertifikat hak milik atas bidang tanah yang kita miliki, entah kita mendapatkannya hibah, beli, ataupun itu waris. Maka kalau itu beralih status hak miliknya menjadi sertifikat hak milik, itu bisa menguatkan posisi kita. Namun masalah seperti ini teman-teman, berapa biayanya? Kalau seumpama itu ke desa, biaya peralihan hak atas tanah itu menjadi lebih murah, atau kalau teman-teman ketahui itu ada yang dinamakan dengan sebagai tanah gratis atau prona di situ. Itu bisa teman-teman proses di desa. Namun karena ada Covid ini, sertifikat hak milik itu belum bisa berjalan karena konteksnya adalah pemerintah memfokuskan biayanya itu ke sertifikat hak milik. Tapi hal berbeda kalau teman-teman ada biaya coba disengketakan kasusnya itu di desa. Namun seperti ini loh. Tapi kalau di desa itu lama. Bisa nanti ke desa, kemudian itu ke camat, mungkin muncul sertifikat hak milik. Tapi berbeda kalau teman-teman itu ke PPAT notaris, yang mana konsepnya itu sertifikat tanah teman-teman bisa selesai dengan cepat. Namun dengan biaya yang saya rasa bisa berjening lah tawar-menawar dengan beberapa PPAT notaris yang teman-teman ketahui di daerah teman-teman semua. Namun poin penting yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua adalah kalau teman-teman itu mempunyai sebidang tanah, baik itu waris, hibah maupun beli, segera proses pemilikan sertifikat hak milik teman-teman, SHM-nya. Hal itu untuk mengurangi atau meminimalisir sengketa tanah yang akan teman-teman hadapi di situ di daerah teman-teman semua. Maka konsepnya kalau kita bicara sengketa itu bisa antar orang dengan orang, bisa jadi itu dengan saudara Anda sendiri. Karena kalau sudah masuk pengadilan itu teman-teman, kalau sudah masuk pengadilan itu maknanya adalah beli kambing harga sapi. Kenapa beli kambing harga sapi? Karena biaya semakin banyak. Tapi kalau itu bisa teman-teman punyai akta otentik, jadi sengketa itu kita bisa menang kalau kita punya akta otentik. Apa itu akta otentik? Yakni sertifikat. Itu mempunyai posisi yang kuat dibanding teman-teman cuma mempunyai letter C desa. Maka segera yang hari ini itu masih tanahnya cuma berbentuk letter C, tanah terawan desa, ataupun masih akta hibah yang belum berproses kecamatan, ataupun sudah punya akta hibah dari PPATS, segera berproses ke sertifikat hak milik teman-teman. Agar kenapa? Agar tanah
yang teman-teman miliki itu punya posisi yang kuat secara hukum, dan teman-teman walaupun ada sengketa teman-teman akan menang baik melalui litigasi maupun non litigasi teman-teman. Itu sharing dari saya mengenai status pemilikan hak atas tanah. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman.